Oke guys, kembali lagi bersama cerita-cerita misteri dalam perjalanan kita kali ini. Dan kembali Pak Haliman masih akan membagikan sebuah cerita mistis lagi guys, yang beliau alami dulu secara pribadi langsung. Dan kita langsung saja ke narasumbernya. Silakan Pak Haliman. Baik, jadi ini ceritanya kurang lebih 5 tahun yang lalu, tepatnya di Bali. Ya. Jadi waktu itu saya ada project dengan customer saya dari Jakarta kan, untuk pemasangan pasut di daerah negara Bali. Pasut itu apa pasut? Pasut itu pasang surut air laut untuk mendeteksi tsunami. Berarti alatnya yang dipasang ya? Iya, betul. Di pinggir pantai ya? Betul. Oke, terus? Nah, waktu itu kita pemasangan itu kurang lebih 1 minggu. Jadi kita harus menginap di sebuah hotel, dan hotelnya itu satu-satunya hotel di tempat situ. Daerah mana di Balinya itu Mas? Di negara Pak. Negara, oke. Nah di situ waktu itu kan ada sekitaran kurang lebih 5 atau 7 kamar kalau nggak salah. Nah kita ambil yang paling besar, jadi kita 3 orang, jadi kita kamarnya sendiri-sendiri. Jadi hotelnya itu kayak model hotel-hotel lama gitu, tapi feeling saya sudah nggak enak dari awal. Kayak villa atau hotel? Kalau villa kan dia kan bisa-bisa ya. Betul, yang dia, sampai bisa-bisa ya? Dia bisa-bisa. Oke. Nah itu saya mulai masuk gerbang pertama itu sudah feeling saya udah nggak enak Pak. Kayak auranya itu lain. Iya. Wih, hotelnya kayak gini, saya bilang sama customer saya kan. Kenapa? Kok perasaan saya nggak enak ya gitu. Wah, biasa aja gitu kan. Bali kan emang suasananya kayak gini gitu kan. Lampu-lampunya gitu kan, yang remang-remangnya gimana gitu. Ya. Nah, setelah itu kita check in kan. Nah, kita tidur masing-masing. Kita tidur masing-masing di kamar masing-masing. Nah, karena saya capek, langsung saya menuju ke kamar. Saya langsung rebahan. Nah, saya sambil main HP ini. Saya main HP tapi saya kerupuk sama selimut. Main di dalam. Iya, main di dalam selimut. Iya. Tiba-tiba itu pintu kamar mandi terbuka. Kretek gitu kan. Itu sendirian di kamar, Mas? Sendirian, Pak. Oke. Itu kamarnya itu pintu kamar mandi itu kan model Bali gitu. Yeah. Jadi yang apa namanya, kayak kupu tarung kalau panggil orang-orang itu kan. Kupu tarung. Nah, jadi kanan kiri itu Pak. Iya. Nah itu dibuka Pak. Kayak gitu. Siapa di kamar mandi? Saya pikir dalam hati kayak gitu. Kok ada orang? Masa sih? Saya intip sedikit kan. Iya. Gak ada orang. Saya tutup lagi kan akhirnya. Saya tutup lagi. Habis itu saya main HP lagi. Kayak ada orang jalan di kamar mandi itu? Bukan, di depan saya, di depan apa namanya? Ranjang. Ranjang saya. Dan sampean masih di dalam selimut main HP? Masih. Oke. Itu posisinya lampunya agak-agak redup gitu Pak. Oke. Nah, kayak ada orang jalan. Kayak kaki berjalan. Langkah ya. Pakai alas kaki atau telanjang kaki rasanya? Rasanya kayak telanjang kaki. Oke. Nah, setelah itu saya mulai merinding saya. Ya. Wih, masa sih ada hantu gitu kan? Saya nggak ada kepikiran ke sana sih, cuman ada feeling aja gitu. Iya. Nah, akhirnya percaya nggak percaya nih Pak, rasanya ada orang duduk di sebelah saya. Kayak kasur kan kerasa Pak kalau ada orang duduk. Iya, tapi sampean sudah buka selimut itu? Belum, masih belum berani saya. Iya. Oke. Wih, langsung ini apa namanya, leher saya ini merinding banget. Habis itu terus saya mencoba untuk memberanikan apa namanya, membuka selimut kan. Untuk membuka selimut saya intip dikit-dikit tapi Pak. Iya. Dikit-dikit saya intip kan. Ya ampun Pak, itu perempuan berambut panjang pakai baju putih kan. Pas duduk di sebelah saya Pak, di ranjang itu Pak. Wih, saya mau teriak nggak bisa, mau lari kayak nggak bisa gerak. Wih, saya jadi kayak mau nangis juga. Aduh,
pokoknya kayak gimana ya, orang ketakutan. Iya, bingung sudah. Iya, bingung. Akhirnya saya baca sebisa-bisanya, Pak. Saya baca doa sebisa-bisanya. Dia sempat bicara sedikit pun atau enggak, cuma duduk gitu aja dia terdiam? Cuman duduk terdiam. Mukanya nggak kelihatan? Mukanya nggak kelihatan. Dia menunduk gitu, Pak. Oke. Nah, setelah itu saya baca sebisa-bisanya. Habis itu saya beranikan lagi untuk mengintip lagi kan. Iya. Saya intip, masih ada, Pak. Berapa jam kira-kira itu? Wah, nggak sampai jaman. Enggak yang jarak sampai ngintip pertama baru ngintip kedua? Enggak, paling cuman 1 menit paling. Oke. Habis itu saya intip lagi, masih ada. Saya baca lagi, Pak, berulang-ulang. Akhirnya sampai saya baca mungkin ada 10 kali kan. Doa-doa yang saya baca itu hilang, Pak. Tiba-tiba nggak ada, Pak. Rasa orang duduk di sebelah saya itu kayak udah nggak ada. Kayak nggak membebani ranjang lagi ya? Iya, betul. Nah, setelah itu saya lari terbirit-birit, Pak. Saya buka pintu, lari ke customer saya yang kamarnya di sebelah. Saya ketuk pintu, duk, Pak, tolong bukain, Pak, gitu. Saya mau masuk gitu. Akhirnya masuk, saya cerita. Saya barusan ada yang datengin gitu. Wah, masa gak percaya saya. Gitu kan dia. Habis itu beneran, sumpah. Ngapain saya bohong, saya bilang. Nah, habis itu yaudah, kalau kamu nggak berani tidur di kamar sendiri, udah tidur sini aja gitu kan. Akhirnya kita minta extra bed, Pak. Iya. Minta extra bed, tidur di sebelahnya customer saya. Itu ngelapor ke pihak hotel itu? Iya. Kalau nggak berani tidur di situ? Betul. Dan mereka tahu juga? Mereka belum tahu, saya belum cerita. Oke. Nah, habis itu, Pak, di hari kedua itu saya kan kamarnya tetap di situ saya. Cuma saya kalau malam tidurnya nggak di situ, nggak di customer saya itu tadi, nggak jadi satu gitu kan. Saya tetap keluar masuk gitu kan. Nah, pas malam-malam belum waktu tidur sih, jadi masih rame lah di depan itu kan. Ada resepsi. Berarti intinya kamar yang pertama sampai tempat itu nggak di situ lagi sudah ya? Loh, masih juga? Masih. Cuma nggak di tempat tidur? Iya, cuman saya untuk taruh barang, mandi, ganti baju aja kayak gitu kan. Nah, akhirnya hari kedua itu saya keluar masuk karena di depan kamar masih rame, ada customer saya, terus ada pegawai hotel kan. Nah, itu masih ngobrol-ngobrol gitu. Saya masih berani kan. Nah, saya waktu itu sholat, tiba-tiba di kamar mandi itu kayak ada orang mandi. Persis ada orang mandi di kamar yang sama ya? Kamar yang sama. Mandinya itu kayak mandi pakai gayung itu, piur gitu. Kenceng suaranya. Padahal memang bak di dalam situ. Memang ada, Pak. Memang ada, Pak. Nah, setelah itu saya sholat itu sampai mau lari, Pak. Saking ketakutannya kan. Tapi ini saya cepet-cepetin itu. Saya cepetin, langsung saya lari ke depan. Ada orang mandi tadi, denger nggak? Saya tanya kan. Di depan kamar saya itu orang-orang itu. Kan otomatis kalau kenceng kan kedengeran, Pak. Harusnya ya. Iya, wong itu kamar mandinya itu yang open gitu loh, Pak. Atasnya itu open, dia kelihatan. Jadi kalau ada orang mandi itu kedengeran pasti dari luar. Orang mandi di mana? Di kamar saya gitu. Masa itu? Iya beneran, suaranya kenceng sekali ya, bilang. Enggak dengar gitu. Wong di sini kita juga dari tadi gitu. Nah, akhirnya habis itu saya beranikan ngomong sama penjaga hotel gitu kan. Pak, tolong Pak, bapaknya jujur saja, saya bilang gitu kan. Di sini hotelnya kayak gimana sih, Pak, gitu kan. Dia bilang kayak gimana gitu, dia bilang gitu kan. Enggak, Pak, soalnya saya ini hampir setiap malam ada yang ganggu, Pak, gitu kan. Masa sih? Dia agak-agak menutupi kan. Karena kita kan bookingnya 1 minggu. Takutnya kalau kita diceritain dulu, kita pindah. Jadi nggak diterusin gitu loh takutnya kan. Saya tahu pasti dia nggak mau cerita gitu kan. Nggak apa-apa, Pak, kita mau akan tinggal di sini karena proyek kita masih belum selesai. Ini 1 minggu, sedangkan hotel cuman satu-satunya cuman di sini, Pak. Nggak mungkin kalau kita harus mau ke kota, saya bilang kan. Kalau ke kota jauh jalannya. Nah, habis itu oke, Mas, jadi ceritanya gini, Mas. Di kamar Masnya itu dulu ada perempuan dibunuh, Mas.
Langsung saya ini. Berarti benar ya. Tebel leher saya rasanya Pak. Di belakang itu merinding. Ini aja saya cerita merinding saya. Beneran itu. Dia ngasih tahu ya akhirnya Iya, ya. akhirnya Bang Omar. Jadi ceritanya itu kurang lebih udah lama sih Mas. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi hotel ini ceritanya hotel untuk pegawai semen Gresik dulu. Di situ itu sempat ada kayak apa namanya gudang semen Gresik. Iya. Karena di situ kan dekat dermaga. Yang Iya. saya pasang pasut itu untuk pasang surut air laut kan di dermaga dia. Iya. Dulu dermaga itu berfungsi. Jadi dermaga itu untuk menurunkan semen-semen yang dikirim dari Pulau Jawa. Iya, iya. Nah, sandarnya di situ untuk dikirimkan di seluruh Bali gitu kan. Nah, staf hotel itu nginepnya di situ. Staf hotel Staf yang bekerja staf itu. bekerja semen itu. Iya. Nginepnya di situ. Nah, hotel ini dibangun karena itu Mas gitu kan. Nah, setelah hotel staf itu semuanya pada pulang karena tutup kan. Gudangnya itu udah tutup, dermaganya sudah nggak berfungsi, otomatis hotel ini sudah nggak pernah dipakai lagi. Nah, mohon maaf ini, mungkin nanti bisa dipotong di videonya. Ya. Jadi hotel itu untuk Pak. Jadi hotelnya itu setiap malam minggu kalau nggak salah. Iya. Nah, setiap malam itu untuk. Nah, terjadilah satu malam itu katanya ada perempuan yang dibunuh di situ. Berarti dia cewek itu ya? Iya. Yang short time itu ya? Iya. Oke. Oh, jadi ceritanya gitu Pak. Gitu. Iya Pak, soalnya saya baru tadi malam Pak saya bilang. Tadi malam itu saya ini beneran saya belum tidur Pak. Saya masih main HP, ya setengah-setengah ngantuk gitu kan. Biasanya itu orang bisa ngeliat kayak gitu memang setengah-setengah mau masuk alam bawah sadar biasanya. Iya. Biasanya sih kalau pengalaman saya. Nah itu jadi saya tadi malam itu ada yang datangin Pak, cewek gitu. Rambutnya panjang, pakai baju putih Pak. Duduk tepat di sebelah saya tidur Pak. Masa sih Mas? Itu sih katanya dia kan. Gak cuman Masnya katanya. Itu banyak tamu-tamu yang nginep di sini, ceritanya persis kayak Mas. Cuma kamar itu aja ya? Iya, cuman kamar itu. Yang kamar itu kan memang Tempat kejadiannya. Iya. Oke. Nah, akhirnya terus ya udah Pak, jadi kamar itu tetap Pak kita bayar. Jadi tapi tidak saya tempatin. Saya kalau malam tetap tidur di sebelah Pak. Jadi tetap saya setiap hari mandi ganti baju tetap di situ. Jadi kita tetap bayar, nggak apa-apa Pak. Jadi jangan khawatir kalau kita nanti takutnya nggak dilanjutin kan, karena kita booking sudah 1 minggu kan. Iya. Nah akhirnya setelah itu saya putuskan untuk setiap malam itu tidur sama customer saya di sebelah itu kan. Karena udah tahu ceritanya ya. Iya. Nah akhirnya hari ketiga itu ceritanya kan kita habis borong durian. Iya. Nah habis borong durian itu ada 1 karung Pak. Di sana itu satu karung itu cuma 100.000 waktu itu. Murah sekali karena tempatnya kan di kampung gitu kan. Iya. Nah ceritanya kita mabuk durian. Badan semua panas kan. Iya. Pusing kepala gitu kan. Over itu Pak memang. Itu banyak sekali durian. Satu orang itu bisa paling habis 10 paling. Gila. Iya. Itu pertama kali saya mabuk durian itu. Nah, pas saya mau mandi kan panas kan Pak. Di badan itu panas kan. Saya mau mandi, saya baru ngelepas baju ini di dekatnya tempat tidur. Tiba-tiba itu keran itu nyala. Krocok gitu kan. Duh, kok ada yang nyalain. Ini mulai lagi di hati saya ini kan. Iya. Habis itu saya langsung bilang gini, jangan ganggu ya. Saya di sini nggak ganggu, saya bilang. Saya di sini cuman mau istirahat. Ini saya di sini kerja. Tolong jangan ganggu, saya bilang. Itu gayung itu, biu, kayak ada orang mandi malah. Saya bilang kayak gitu Pak. Lo sampein padahal di kamar mandi juga? Belum. Oh belum, masih di kamar. Oke. Masih di sebelahnya tempat tidur saya. Masih mau lepas baju kan.
waktu minta begitu malah suara gayung makin nyaring. Iya, kayak malah ada orang mandi itu. Iya. Lari lagi saya, Pak. Kayak jadi mandi saya. Akhirnya saya keluar ke kamar customer saya di sebelah. Nah, akhirnya mandilah di kamar customer saya. Nah, setelah itu udah Pak, saya kayaknya udah kamarnya ini udah saya nggak pakai Pak. Biar saja Pak, saya bilang gitu kan. Saya udah tidur mandi di kamar sebelah ini aja. Saya udah angkat tangan. Saya udah nggak berani, saya bilang. Nah, ternyata tamu yang sebelah ini sering dengar ada perempuan juga, tapi mereka memang nggak cerita. Diam-diam aja ya. Ya, diam-diam. Tapi nggak ada penampakan. Mereka nggak lihat kayak saya. Itu bener-bener jelas sekali Pak. Dan itu kayak apa ya? Pertama kali saya lihat sesuatu yang astral. Yang jelas sekali gitu loh. Dan itu di sebelah saya. Itu kamar waktu itu nyala lampunya atau mati, Mas? Redup. Aduh. Jadi kan kalau di hotel biasanya kan ada lampu yang di plafon yang kuning-kuning itu, Pak. Yang agak redup-redup itu. Benar. Nah, itu jadi itu kisah waktu di Bali ya? Di Bali. Di negara. Iya, betul. Oke. Nah, setelah kalian check out dari situ, Ya. pas seminggu ya? 1 minggu. Itu nggak ada lagi diganggu-ganggu setelah itu. Cuma 3 malam aja. Iya, karena yang kamar yang saya tempatin itu udah nggak saya pakai lagi apa? Lagi. Ambil semua barang pokoknya ya. Udah ditaruh lagi di situ. Iya, udah nyerah ya. Oke guys, itulah cerita dari Bapak Haliman ya. Pengalaman dari menginap di Bali pada saat ada proyek pemasangan pasuk di Bali ya. Semoga pengalaman yang udah diceritakan ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa di semua tempat pasti ada. Oke, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih guys, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan narasumber yang lain ya, dari kesaksian langsung para driver-driver atau teman-teman yang lain. Oke, see you guys.